di 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Hotel Bekas Pembunuhan. Cerita ini ditulis Mahesa Aditya. Malam itu kami akan menuju ke sebuah hotel angker bekas pembunuhan. Konon katanya di hotel ini sering terjadi fenomena mistis penampakan sosok kuntilanak yang merupakan korban pembunuhan serta kekerasan seksual 15 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu hotel ini pun tutup total sebab tidak ada yang berani untuk menginap di sana. Menurut saksi mata, korban pembunuhan itu adalah seorang PSK yang dibunuh oleh pelanggannya sendiri dengan menggunakan kabel telepon yang dijerat pada lehernya. Malam itu jam menunjukkan pukul 11 malam, di mana kami sudah sampai di lokasi yang sudah ditentukan. Tanpa berlama-lama lagi kami pun bergegas untuk mempersiapkan peralatan yang akan dibawa untuk penelusuran di dalam lokasi. Jujur sungguh sangat menyeramkan lokasi ini. Bagaimana tidak sebuah hotel yang sudah 15 tahun terbengkalai dengan kondisi hampir 80% bangunannya tertutup rumput liar serta letaknya jauh dari pemukiman penduduk semakin membuat kesan angker benar-benar mendominasi. Kami yang hanya terdiri dari 2 orang mulai masuk melalui akses jalan utama yang menyisakan jalan setapak. Cahaya senter kami arahkan ke tiap sudut bangunan hotel yang tertutup rumput liar. Sesekali cahaya senter kami arahkan ke bawah guna melihat situasi jalan yang saat itu basah setelah terguyur hujan sore tadi. Kami membagi tugas guna mencari nomor 308 yang merupakan saksi bisu dari kejadian mengerikan itu. Kejadian di mana nyawa seorang PSK lenyap setelah dibunuh oleh sang pelanggannya. Konon sejak saat itu di lokasi ini kerap muncul sosok penampakan hantu perempuan dengan kondisi wajah rusak dan bola mata yang hampir keluar. Lama kami berjalan, terus menelusuri jalan setapak yang basah. Tiba-tiba langkah kami berdua terhenti oleh fenomena tertawa melengking seorang wanita di antara rimbunnya rumput di sela tembok bangunan. Seketika bulu kuduk kami berdiri dan mencari di mana sosok itu berdiri. Malam semakin larut, membuat semakin tinggi eksistensi mereka di alam nyata semakin menjadi-jadi. Gelisah bercampur takut sudah tidak terbendung lagi, hingga akhirnya kami berdua memutuskan untuk memasuki ruangan bekas kamar itu satu persatu. Hingga pada akhirnya apa yang kami cari pun mulai membuahkan hasil. Saat angka bertuliskan 301 kami temukan, itu artinya kami sudah berada di koridor yang akan membawa kami ke kamar yang kami cari. Namun seketika hal itu berubah menjadi ketegangan. "Aduh," ucap temanku yang kuajak yang berjalan di belakangku. "Hah? Kena ngopo emange?" Tanyaku padanya saat itu lihat menahan sakit di kaki kanannya.
Aku pun mencoba mendekat untuk tahu apa yang terjadi padanya. Dan ternyata tiba-tiba aku melihat ada bekas cakaran di kaki kanannya. Entah apa yang sudah membuat luka semacam itu di kakinya. Sebab setauku tidak ada harimau di sini, bahkan kucing pun tidak ada yang datang. Namun ada sedikit keanehan pada lukanya, yaitu terdapat guratan kuku mirip kuku manusia. Aku pun mengeluarkan obat-obatan dari dalam tas ranselku agar lukanya tidak infeksi. Aneh, coba korene, tarsi aneh lukamu, ucapku sambil menyodorkan kapas dan alkohol. Iya sebentar, ucapnya sambil tertatih. Dan saat aku mulai akan membersihkan luka di kakinya, tiba-tiba saja luka tadi menghilang tidak berbekas. Loh, kok hilang lukamu? Dan dia pun kebingungan melihat kakinya yang tiba-tiba sembuh. Sungguh aneh tapi nyata. Jelas-jelas tadi ada luka cakaran di kaki kanannya dan sekarang tiba-tiba saja itu hilang. Wah, ono serak beres iki, pikirku dalam hati. Dan sejak itu keanehan demi keanehan pun mulai terjadi pada kami. Ya wis, ayo dilanjut nih wae, mumpung isine waktu, ucapku padanya. Iya, kita harus menemukan kamar 308 itu supaya duwe bukti bahwa kita sudah masuk ke sini. Tukar posisi wae piye, biar aku seneng buri. Dadi misalnya nek ompo-ompo aku iso ngerti dhisik. Ucapku seolah mengambil inisiatif agar lebih aman. Semakin masuk menelusuri koridor hotel yang sudah tertutup rumput, perasaanku makin tidak enak. Seolah ada mengikutiku dari belakang. Namun aku mencoba mengabaikan perasaan itu agar aku tetap fokus dengan apa yang kami cari. Dan benar saja, saat aku mengarahkan cahaya senterku ke bagian samping, tiba-tiba aku melihat ada objek berwarna putih sedang duduk di salah satu ranting pohon. Aku pun memanggil temanku yang ada di depan. Medek sedilok, medek. Aku ngerti sesuatu. Sesuatu apa? Orang ngerti yo. Apa kok koyoke enek sing aneh ngono lho. Ucapku yang semakin penasaran dengan apa yang kulihat. Aku pun berinisiatif untuk melakukan zoom ke arah objek itu. Dan hasilnya sungguh membuat aku dan rekanku terkejut. Bagaimana tidak, saat kameraku melakukan zoom ternyata objek itu adalah sesosok wanita berbaju putih dengan rambut terurai. Tapi yang mengerikan bagian mukanya sungguh menyeramkan. Wajahnya hancur, lidah menjulur dan bola matanya yang hampir keluar membuat wajahnya semakin mengerikan untuk dilihat. Meski sedikit kebingungan, akhirnya sampailah kami di depan ruangan yang dari tadi kami cari-cari, yaitu kamar 308, kamar yang menjadi saksi bisu melayangnya nyawa seorang wanita PSK itu. Dan saat kami berdua mencoba masuk, tiba-tiba dari arah belakang kasur busa usang itu muncul sosok wanita yang tadi aku lihat duduk di pohon tadi. Dan saat dia memperlihatkan wajahnya yang tertutup rambut, tiba-tiba sosok wanita itu mulai memperlihatkan wajahnya yang tertutup rambut itu pada kami. Suara tertawa melengking layaknya suara ratu horor Indonesia saat berperan menjadi sundel bolong. Seketika pula si sosok itu memperlihatkan wajah rusaknya pada kami. Namun kali ini lebih menyeramkan. Sebab kali ini bukan hanya rusak wajahnya, namun juga dengan kondisi penuh dengan belatung dan berdarah-darah. Seketika aku dan rekanku langsung ambil ancang-ancang untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Nampaknya situasi sudah tidak kondusif. Weh, ayo melayu, ayo mereka kene. Wah, wis untuk gambare porong.
Ayo melayu neno. Sadurunge awak dhewe iki kok dalam bahaya. Aduh. Tiba-tiba saja kakiku lemah. Aneh. Tiba-tiba kakiku seperti orang yang hilang tenaga. Sontak aku pun membaca beberapa doa agar diberi keselamatan dan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk astral negatif yang ada di sini. Saat aku berfokus dan berupaya agar kakiku kembali normal, tiba-tiba dari arah belakang kamar itu ada lagi sosok astral hitam dan tinggi besar datang dari belakang. Seketika kakiku kembali normal, dan yang jelas saat itu aku langsung bergegas meninggalkan lokasi itu agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ayo cepat menuju ke kamar kini. Ayo. Eksistensinya wis mulai nggak beres. Takut jangan aneh-aneh pada mampir. Soalnya tadi aku sempat melihat beberapa sosok astral juga mulai berdatangan. Alhamdulillah, kita bisa dapat bukti bahwa keangkeran akan hotel ini bukanlah isapan jempol belaka ya. Ya, bener, aku ya setuju. Akhirnya kami berdua pun berhasil membuktikan bahwa memang hotel bekas pembunuhan itu adalah benar-benar angker. Itulah cerita singkat dari saya, hotel bekas pembunuhan. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au. Di 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.